Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Bahrul Razik dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari praktik pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2020. PPL kali ini berbeda dengan PPL sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid. Oleh karenanya PPL dilaksanakan dari rumah masing-masing secara virtual dengan metode observasi dan wawancara selama 1 bulan. PPL saya lakukan bertempat di usaha penggemukan sapi Pak Muhanam, Dusun Cangkring, Desa Wates, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Di sini saya mengambil judul peran kredit usaha rakyat terhadap permodalan usaha penggemukan sapi Pak Muhanam, Desa Wates, Campur Darat, Tulungagung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering disebut UMKM, adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengembangan UMKM merupakan komponen penting dalam program pengembangan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit usaha rakyat dapat diartikan sebagai sumber modal bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dapat dimanfaatkan untuk pengadaan fasilitas usaha yang akan digunakan sebagai proses produksi. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah yang sumber modalnya berasal dari perbankan. Kredit usaha rakyat adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Usaha penggemukan sapi Pak Muhanam merupakan usaha memelihara sapi yang dibeli untuk digemukkan bobotnya, kemudian dijual kembali dengan harga yang berbeda. Biasanya, Pak Muhanam membeli sapi yang masih kecil atau bedet karena harganya yang murah. Kemudian dipelihara beberapa bulan sampai besar dan siap untuk dijual. Usaha penggemukan sapi ini sebenarnya bukan hanya Pak Muhanam saja yang menjalaninya. Di Desa Wates, cukup banyak warganya yang memiliki usaha kecil ini. Karena notabene usaha ini merupakan usaha sampingan bagi warga Desa Wates selain pekerjaannya yaitu menjadi petani. Begitupun dengan Pak Muhanam yang sudah lama memelihara sapi. Pendapatan usaha penggemukan sapi Pak Muhanam ini tidak didapatkan dalam kurun waktu per bulan, melainkan hasilnya dapat dirasakan 3-5 bulan tergantung umur sapi yang dipelihara. Sebelum adanya pandemi, pendapatan usaha ketika sapi sudah layak jual yaitu bisa mencapai 14-16 juta. Kemudian hasilnya dibelikan sapi lagi yang harganya sekitar 10-11 jutaan. Sehingga pendapatan bersih Pak Muhanam setiap 3-5 bulan sekali yaitu sekitar 4-5 juta rupiah. Banyak Covid yang berawal sejak bulan Maret 2020, dampaknya sangat terasa khususnya ketika Tulungagung masuk dalam kategori red zone. Kebijakan pemerintah terkait lockdown yang mewajibkan semua warung-warung yang ada di Tulungagung harus tutup sesuai peraturan pemerintah daerah dan instansi-instansi juga harus diliburkan untuk sementara waktu demi upaya mencegah Covid. Sedangkan bagi Pak Muhanam dan warga Desa Wates,
terjadinya pandemi sebenarnya tidak ada efeknya pada usaha penggemukan sapi Pak Muanam dan di Desa Wates. Harga jual beli sapi di pasaran pun tidak mengalami perubahan. Harganya tetap seperti sebelum terjadinya pandemi. Yang jadi permasalahan bagi pengusaha sapi termasuk Pak Muanam adalah sulitnya mencari pembeli yang mau membeli sapi di tengah perekonomian yang sedang tidak stabil. Sebelum terjadinya pandemi, ketika sapi sudah layak jual, banyak pembeli maupun tengkulak sapi yang datang ke kandang sapi Pak Muanam untuk melihat-lihat sapi untuk dibeli apabila cocok. Sedangkan pada saat terjadinya pandemi, ketika sudah ada sapi yang layak jual, sulit mencari pembeli meskipun masih ada sedikit orang yang ingin membeli sapi tetapi dengan harga yang sedikit turun dari harga pasaran. Dalam mempertahankan usahanya, Pak Muanam tetap meminjam bantuan modal dari Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Campur Darat yang sudah menjalin hubungan dengan bank tersebut sejak 2018. Dana Kredit Usaha Rakyat digunakan untuk memperbanyak sapi-sapi Pak Muanam. Pada saat ini Pak Muanam memiliki 8 sapi dan setelah wawancara, cara beliau melunasi pinjaman modal Kredit Usaha Rakyat yaitu dengan menjual sapi-sapinya yang sudah dipelihara. Dalam setahunnya, Pak Muanam meminjam dana Kredit Usaha Rakyat sebesar 25 juta yang dapat dibelikan 2 ekor sapi untuk dipelihara. Model usaha penggemukan sapi ini bisa dibilang berputar, yaitu semisal Pak Muanam membeli sapi yang masih kecil kemudian dipelihara sekitar 4-5 bulan dan jika sudah layak jual maka sapi tersebut dijual kepada pembeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga beli pertama. Kemudian setelah menjual sapinya, Pak Muanam membeli sapi lagi yang kecil dan seterusnya. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk menjalankan atau mengelola suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Pak Muanam, beliau mengatakan sangat membutuhkan tambahan modal untuk membeli atau menambah sapi-sapinya. Maka beliau mengambil tambahan modal dari pinjaman KUR BRI. Dan setelah mendapatkan dana KUR, beliau bisa menambah jumlah sapi yang dipeliharanya. Kemudian pada saat pandemi seperti ini, Pak Muanam tetap mengajukan pembiayaan KUR karena terjadinya pandemi tidak berpengaruh dalam dunia pasar sapi. Harga sapi di pasaran tidak ada perubahan atau bisa dibilang tetap sesuai dengan kondisi sapi yang dijual. Dari sini saya berpendapat bahwa peningkatan pendapatan penjualan dipengaruhi oleh peningkatan modal setelah mendapatkan KUR BRI. Semakin tinggi modal UMKM, maka dapat dikatakan semakin besar pendapatan penjualan UMKM. Sekian penyampaian hasil dari praktik pengalaman lapangan saya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.